Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 12211276. Di sini saya akan mengerjakan tugas Aplikom yang menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan 5 menguji apakah distribusi data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistik normal atau tidak. Berikan adalah data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistik. Nah, di bawahnya ada datanya ya teman-teman. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, untuk itu kita ke variabel view, dan untuk ke variabel view di sini kita isi nilai dengan wins-nya 8, desimalnya 2. Untuk itu kita ke data variabel ya teman-teman. Untuk itu kita copy paste data tadi ke data view-nya ya teman-teman. Langsung saja kita ke analisis, lalu numeric text, lalu location text, lalu sampel SKS ya teman-teman. Nah, untuk nilai kita pindahkan ke teks variable list ya teman-teman. Lalu untuk normalnya tetap kita centang, masih tetap. Nah, lalu kita langsung klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk itu, untuk normal parametricsnya mainnya sekitar 73,1893, untuk state difference-nya 10,22344, untuk max extreme difference-nya absolute-nya .133, untuk positifnya 0,94, untuk negatifnya min 133. Lalu untuk teks statistiknya .133, untuk asigmentik 2 letternya di sini 184 Celsius. Untuk teks distribusi it's normal. Nah, untuk 0,184 dibagi 2 hasilnya 0,092, itu hasil akhirnya ya teman-teman. Untuk itu kurang dari variabel 0,05, sehingga data nilai statistik dari 30 mahasiswa berdistribusikan normal ya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 ini ada seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilaksanakan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Nah, untuk di bawahnya ada data-datanya ya teman-teman. Langsung saja kita ke variable view. Lalu untuk variable view-nya kita copy data ke data view ya teman-teman. Data tadi kita copy, langsung pindahkan ke data view ya teman-teman. Nah, untuk itu langsung saja kita pilih analisis, lalu kita pilih parametrics, lalu kita pilih location
dialog selalu kita pilih ke relative sample ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa lihat yang akan muncul. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk A, B, C, dan D itu kita pindahkan ke teks variabelnya ya teman-teman. Nah, untuk A, B, C, dan D. Lalu untuk semua udah terpindah ke teks variabel, lalu varian means-nya masih tetap, langsung kita klik OK ya teman-teman. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk variance text-nya, range-nya, main range AN 2,03, B 2,83, C 2,28, untuk yang D 2,88. Lalu untuk data sudut ada tinggal kata menggunakan uji Vertman ya teman-teman. Untuk rata-ratanya ada 0,003 itu hasil akhirnya. Uji satu sisi 0,003 itu lebih dari kecil dari keuntungannya, tidak sama, ada yang buruk dan ada yang sedang dan ada yang baik dan ada yang buruk juga. Untuk HO0 nya ditolak ya teman-teman. Lalu untuk tes statistiknya di sini ada N20, lalu squid-nya ada 13,6.630, untuk DF-nya 3, untuk asikmalsiknya ada 0,03, variance min-nya teksnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya teman-teman. Untuk soal yang nomor 3 ini ada untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut contoh soalnya yang di bawah ya teman-teman. Di contoh yang di bawah itu ada contoh soalnya, ada sebelum dan sesudah. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, di sini ada variabel new. Nah, untuk variabel new-nya kita kasih sebelum dan sesudah ya teman-teman. Untuk wins-nya kita kasih 8 dan documents-nya kita kasih 00. Untuk means-nya kita kasih skala. Lalu untuk data variabelnya kita copy paste, langsung pindahkan ke data variabel ya teman-teman. Langsung saja kita sudah semua tercopy di situ, lalu kita pilih no parametric text, lalu kita pilih location dialog, lalu kita pilih key independent samples dan sesudah ini kita pindahkan ke text pens ya teman-teman. Untuk win cost-nya tetap ya teman-teman, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang will show Huntington ranks text range-nya untuk sudah, sebelum, negatif, range positif,
range Dx total. Untuk negatif range-nya N2A, main range-nya 3.50. Untuk sum of range-nya 7.00. Untuk positif range-nya 7B. Lalu untuk main range-nya 5.43. Lalu untuk yang sum of range-nya 38.00. Untuk totalnya 10 ya teman-teman. Lalu untuk yang A sudah lebih dari sebelum. Untuk yang B sudah kurang dari sebelum. Untuk sesudah sama dengan sebelum. Nah, untuk strategi hitung kita lebih di sini ada 10 data, di mana ada 2 data yang memiliki beda negatif range-nya 7 ya teman-teman. Untuk 0,04 dibagi 2 hasilnya 0,32. Untuk teks statistik sudah dan sebelum. Z min 1851B A simple sig 2 talents 0.064 Wilcox-nya sign range text B. Itu yang A. Untuk yang B based on negative range-nya itu sehingga probabilitas ini kurang sehingga HO yang ditolak untuk menghindari ya teman-teman. Lalu untuk hasilnya sama 0,04 dibagi 2 sama dengan 0,32 ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.